Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita kembali mengulas game-game dari Rapid Chess Championship 2022 minggu kelima yang merupakan turnamen online mingguan kawan. Turnamen ini diadakan di chess.com. Untuk hari Sabtu adalah babak penyisian menggunakan format Swiss 9 babak, dan pada hari Minggunya adalah kelanjutan untuk babak knockout. Pada minggu keempat kemarin, turnamen ini dimenangkan oleh Levon Aronian, dan kembali di minggu kelima ini Levon masuk ke babak final berhadapan dengan Hikaru Nakamura. Tapi sayangnya Levon akhirnya kalah dan Hikaru Nakamura menjuarai minggu kelima ini. Tapi kita tidak akan ulas game keduanya kawan, karena pertandingan atau gamenya cukup panjang, di atas 60 langkah. Jadi admin pilih salah satu game di babak knockout ini, yaitu game yang pendek. Jadi mungkin besok pagi hari kita akan ulas game mereka yang panjang ini kawan. Oke, game yang untuk kita ulas di sore atau malam ini adalah permainannya Wesley So versus Daniel Dubov di babak quarter final. Di sini kawan, di tampilan layar di situ ada bracket-bracket para pemain di quarter final sampai babak final. Ada dua pemain yang harusnya ikut di babak quarter final ini, yaitu Parham Magshodo dan Alexis Sarana, tapi kemungkinan kayaknya dia jadwalnya bertabrakan dengan turnamen offline-nya kawan yang ada di Belgrade JM. Jadi Parham dan Alexis Sarana tidak masuk line up di quarter final, digantikan oleh Maxim atau Anton Dechemko ataupun Gata Kamsky. Oke, kita ke permainan antara Wesley So versus Daniel Dubov di babak quarter final. Wesley di sini pegang putih, bermain dengan pion E4, dibalas Sicilia defense oleh Daniel Dubov. Kuda F3 dan pion E6. Daniel Dubov memilih pion E6 ini untuk sementara permainan menjadi Sicilia Prancis. Masih bisa bertransposisi ke bentuk Sicilia apapun kawan. Apakah kan, apakah nanti variasi Taimanov bisa jadi, atau bisa ditransposisi ke bentuk French defense jika hitam mau nantinya. Pion D4, kalian tidak perlu untuk pukul pion ini nanti. Jika ingin mentransposisi ke bentuk Prancis, kalian bisa membalas dengan pion D5, dan pion E5 akan bertransposisi ke bentuk French defense variasi advance. Pion D4 dimainkan oleh Wesley So, dan Dubov melanjutkan permainan Sicilia terbuka kawan seperti ini. Dan sekarang pion A6, Daniel Dubov bermain dengan Sicilia Kan atau variasi Kan dari Sicilia. Gajah D3 lanjut Wesley So. Di sini gajah C5 memberikan pressure bagi kuda, dan kuda mundur ke B3 berbalik mengancam gajah. Gajah mundur ke A7. Wesley So melanjutkan menteri ke peta E2. Sedikit menunda untuk rokade pendek kawan, mungkin mempersiapkan pengembangan gajah di peta E3 untuk menetralisir kekuatan gajah gelap hitam yang sudah menjadi sniper di sini, dan dibalas dengan kuda berkembang ke E7. Selanjutnya gajah E3 menantang pertukaran, ditolak. Daniel Dubov memilih rokade pendek, dan sekarang pion C4 mengeluarkan pionnya atau mendorong dua petak sekaligus agar nanti pion ini tidak terjebak oleh langkah kuda ke petak C3, dan dengan kekuatan dua pion ini kawan menghadang pergerakan pion D5. Dan Daniel Dubov melanjutkan pengembangan kuda C6. Di sini kuda C3, dan sekarang Daniel Dubov mulai memecah petak pusat dengan pion D5-nya, dan terjadi baku hantam seperti ini kawan. Sebelum pukul balik pion ini menggunakan pion, di sini Wesley menukarkan gajah gelap terlebih dahulu, dipukul balik oleh beteng yang merupakan langkah kekeliruan menurut Engine. Engine menyarankan pada posisi seperti ini tadi kawan, hitam bisa memukul pion ini terlebih dahulu untuk memberikan pressure bagi gajah terang. Barulah setelah nanti dipukul oleh gajah, gajah gelap ini bisa dipukul oleh beteng. Tapi Dubov memilih pukul gajah gelap terlebih dahulu, tidak ingin bermain lebih kompleks, lebih simpel permainan Daniel Dubov, tapi langkah ini langkah yang tidak akurat. Dan di sini pion C pukul pion D5. Dubov melanjutkan pukul balik, dan di sini beteng D1. Coba lihat kawan, posisi para perwira putih ini sudah banyak berkembang di peta ini. Dan juga posisi beteng ini siap memberikan serangan X-ray bagi menteri hitam. Tapi juga perlu diperhatikan posisi menteri putih yang berada satu lajur dengan rajanya, berada di depan rajanya. Tentu saja hitam bisa saja menyerang dengan beteng di lajur E ini kawan. Dan pada posisi ini kawan, di langkah ke-14 ini, kontrol waktu kedua pemain sebetulnya tidak jauh berbeda, hanya selisih sekitar 21 detik.
Daniel Dubov lebih unggul dengan 8 menit 28 detik, tapi pada posisi ini Daniel Dubov mulai berpikir lama, menghabiskan banyak waktu sekali di sini kawan. Dia berpikir sekitar 5 menit lebih untuk menentukan pion G6. Kenapa tidak bermain dengan beteng ini kawan? Jawaban putih adalah gajah E4, memberikan pressure bagi kuda yang ada di peta ini. Jika kalian berpikir untuk pukul kuda yang ada di peta C3 untuk juga memberikan ancaman bagi menteri, kalian juga membuka akses bagi beteng putih untuk pukul menteri ini kawan. Dan di sini saja tentu beteng putih akan pukul menteri terlebih dahulu dan memberikan ancaman skakmat 1 langkah. Mau tidak mau kalian harus pukul beteng ini dan kuda kalian akan tewas, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk pukul menteri putih. Ataupun pada posisi seperti ini kawan, kalaupun gajah ini diserang dengan pion F4, maksud saya F5, maka gajah ini akan siap pukul kuda skak. Dan di sini raja bergeser ke H8. Di sini gajah tidak perlu ditarik mundur, dia pukul kuda yang ada di peta C6, mengorbankan menterinya, dan beteng pukul menteri dipukul balik oleh kuda. Dan di sini menteri mungkin akan menghindar ke peta F6 kawan, dan gajah bisa ditarik mundur ke peta D5. Putih berani mengorbankan menterinya nanti. Hitung-hitungannya putih masih cukup kuat kawan dengan materi seperti ini. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Pada posisi seperti ini Daniel Dubov tidak berani bermain dengan beteng E8 karena balasan putih adalah gajah E4 dan persiapan juga serangan X-ray kawan di sini nanti. Di sini Dubov berpikir selama 5 menit yang saya sebut tadi, bermain dengan pion G6, dan di sini Wesley So juga tidak terburu-buru untuk melakukan rokade agar terbebas dari serangan beteng di lajur E. Dia di sini mengorbankan gajah pukul pion G6 kawan. Jelas tujuannya adalah membuka akses bagi beteng untuk mendukung kudanya pukul kuda hitam di peta pusat. Dan bagaimana jika sekarang beteng ini digeser kawan ke peta atau ke lajur E? Sama, nanti gajah akan simple ditarik mundur. Jadi di sini Daniel Dubov pukul gajah ini menggunakan pion H, dan kuda putih pukul kuda hitam di peta pusat D5 dan siap memberikan ancaman X-ray berikutnya. Di sini menteri bergerak ke peta G5 oleh Daniel Dubov, merupakan langkah yang tidak akurat kembali. Pada posisi ini kawan, gajah bergerak ke peta E6 merupakan pilihan bagus karena kuda putih ini tidak bisa memberikan skak discover nanti kawan, karena peta-peta ini juga dikontrol oleh menteri. Jadi kemungkinan kalaupun kuda ini pindah, nanti menteri juga masih bisa menghindari serangan X-ray atau open serangan dari beteng putih. Tapi di sini Daniel Dubov memilih langkah menteri ke peta G5 dan barulah sekarang Wesley rokade. Gajah E6 menyerang kuda. Di sini pion F4 tidak diperdulikan kudanya, terlebih dahulu menyerang menteri, dan menteri mundur ke D8 kembali menempati satu lajur dengan beteng putih. Persiapan kena X-rayan nanti kawan. Tapi langkah menteri ke peta D8 merupakan langkah terbaik. Kalaupun kalian mencoba menggerakkan atau menggeser menteri ke sini, berharap nanti bisa diserang dengan pion G4 dan kalian pukul, maka nantinya akan dipukul balik. Setelah dipukul balik oleh gajah, kuda akan memberikan ancaman skak garbuan dan hitam akan kalah kawan. Jadi peta D8 merupakan pilihan terbaik, dibalas dengan menteri F3. Jelas untuk memperkuat posisi kuda pusatnya. Di sini Daniel Dubov bermain dengan pion B5 kawan. Langkah terbaik adalah beteng turun ke peta A8. Tapi Daniel Dubov ingin mengeluarkan betengnya di baris ke-7 nanti, mungkin memberikan pressure di lajur D untuk memberikan tekanan bagi kuda putih. Tapi langkah ini adalah langkah kesalahan. Dimanfaatkan Wesley So dengan pion F5 membuat langkah pengorbanan. Langkah ini juga langkah yang kurang akurat, langkah kesalahan kawan. Pada posisi ini engine menyarankan putih bermain dengan langkah kuda ke peta E3 kawan, menyerang menteri. Tapi Wesley So mempunyai rencana lain dengan mengorbankan pion ini, berharap gajah pukul pion dan nantinya dia membuat langkah yang mematikan lainnya. Dan pada posisi ini kawan, harusnya hitam melakukan pukulan terhadap kuda putih di peta pusat ini. Harusnya seperti itu, merupakan pilihan terbaik bagi hitam. Tapi di sini Daniel Dubov memilih menerima pengorbanan pion F5. Gajah pukul pion F5 dan ini merupakan langkah blunder. Kenapa pada posisi seperti ini gajah ini harus sikat kuda ini kawan?
Setelah dipukul balik oleh Beteng mengancam Menteri, di sini Menteri bisa melakukan skak di sini, dan setelah Raja bergeser, di sini kuda bisa ditempatkan di peta E7 mengancam Beteng dan sekaligus mengambil pion nanti di sini kawan. Dan posisi hitam pun untuk sementara aman-aman saja. Putih masih tetap bagus posisinya, paling tidak ini tidak akan membuat pertahanan hitam akan semakin hancur. Tapi pada posisi ini tadi kawan, Dani Dubov menerima pengorbanan pion F5 ini, gajah pukul pion, dan langkah mematikan dari Wesley So adalah Menteri ke peta C3. Pada posisi ini di langkah ke-21, Daniel Dubov menyerah. Cukup cepat permainannya kawan, dan ini membuat senang admin karena admin juga tidak perlu capek-capek panjang untuk mengulas atau memberikan analisa-analisa. Di sini kawan, ancaman yang jelas adalah Menteri sedang mengincar kuda dan juga persiapan memberikan discover attack atau discover check. Peta F6 juga sudah dikawal oleh Menteri kawan, jadi Menteri hitam akan tetap tewas jika pukul kuda. Ancaman yang cukup serius, oleh karena itu pada posisi ini Dani Dubov menyerah. Kalaupun pada posisi ini kawan, Menteri hitam ini mencoba bergeser ke peta A8 untuk melindungi kudanya, maka ancaman berikutnya adalah kuda akan tetap ke F6 dan posisi Raja hitam mau tidak mau harus bergerak ke peta gelap dan persiapan discover check di langkah berikutnya. Kalaupun bergerak ke peta ini kena double skak di sini kawan, Raja harus naik ke sini dan Menteri akan melakukan skak di sini. Raja bergeser ke G5. Di sini pion bisa dikorbankan jika tidak mau ambil. Raja bergerak ke sini, kuda bisa melakukan skak lagi dan seterusnya. Kalau bergerak ke sini, Beteng bisa naik melakukan skak, memaksa Raja ambil pion dan skak mat satu langkah. Atau pada posisi seperti ini kawan, saat Menteri bergerak ke peta E8 melindungi kudanya dan kuda putih melakukan skak di sini, kalian menggeser Raja ke peta H8, apa jadinya? Maka Beteng siap pukul gajah yang ada di peta F5. Setelah dipukul balik, Menteri tidak perlu terburu-buru untuk melakukan skak di sini. Menteri cukup ditempatkan di peta E3 kawan untuk menuju peta G5 ataupun peta H6 nanti, dan ancamannya skak yang cukup cepat bisa didapat oleh putih nanti kawan. Di sini saya tidak akan melanjutkan lagi langkah-langkahnya, silakan kalian bisa otak-atik sendiri. Itulah kawan permainan dari Wesley So yang sangat cepat membongkar Siciliakan hanya dalam 21 langkah saat menghadapi Dani Dubov di babak quarter final. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur dan ulasannya bisa memberikan wawasan bagi kalian dalam bermain atau menghadapi Siciliakan khususnya. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.